Halo Warta Bicara, di Warta Kalteng, Cacan hadir lagi dengan satu hal yang menarik di bulan Maret yang menyebabkan banyak sekali perubahan harapan kejadian terhadap anak-anak muda, terlebih lagi di sosial media. Dan hadir hari ini ada Sekretaris dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, ada Abang Apra Viko Ranan. Halo Bang Viko, terima kasih. Kemudian ada dari Densus 88 ada Mas Ganjar. Apa kabar semuanya? Baik. Oh, Jos. Oh iya. Kenapa tamu saya hari ini harus ganteng-ganteng? Tapi ternyata orang-orang ganteng juga peduli terhadap anak-anak di zaman sekarang ya. Nah, Wajib dan harus. Wajib dan harus. Saya boleh kasih pertanyaan dulu ke Bang Viko dari Dinas Pendidikan Kota. Nah, ini kan kita Maret ini baru saja keluar peraturan Menteri dari Komdigi tentang bagaimana larangan sosial media untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Nah, ini tuh kita melihatnya dalam proses belajarnya berpengaruh apa tidak Bang Viko? Kemudian juga bagaimana interaksi sosial mereka saat ini? Boleh arahan infonya? Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama untuk Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya di tahun 2026 ini, khususnya tanggal 22 Januari 2026, Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan ini. Jadi pembatasan penggunaan handphone untuk anak-anak TK, SD sampai SMP, yang mana artinya kami sudah running terkait dengan hal ini, dan di bulan Maret juga keluar dari Komdigi terkait hal itu. Jadi kami melihat ini bukan sebagai hal yang baru, tapi ini merupakan momentum untuk kami untuk menyeimbangkan ekosistem digital di satuan pendidikan, yang mana sebelumnya kita berfokus pada anak-anak sekolah itu lebih ke aktualisasi di dunia maya, tapi kita akan menyeimbangkannya ke kolaborasi nyata di ruang belajar. Jadi aturan ini juga sangat membantu kami, artinya dia dasarnya lebih kuat karena sebelumnya kami hanya mengeluarkan surat edaran, dan setelah adanya peraturan dari Komdigi ini nanti akan kami sempurnakan lagi untuk peraturan pelaksanaan dari peraturan Komdigi itu, sehingga di sekolah jauh lebih punya kekuatan yang bisa mengikat baik itu lingkungan sekolah maupun sampai ke lingkungan keluarga. Kalau dari responnya teman-teman ada di sekolah gimana? Ini kan usia SMP, SD ya. SMA kelas berapa, 10 ya berarti ya? SMP kelas 12. Sorry, kelas 9. Kelas 9 ya? Oke. Responnya gimana melihat ini? Responnya secara umum, karena kami Kota Palangkaraya ini sudah biasa dengan yang namanya transformasi digital. Sekedar informasi bahwa Kota Palangkaraya saat ini sudah memiliki 5 sekolah rujukan Google, 5 dalam tahap wawancara dengan Google Indonesia, dan 27 lagi dalam antrian untuk menuju sekolah rujukan Google. Artinya apa? Artinya guru-guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sudah bukan hal yang baru seperti ini terkait dengan pembatasan hal-hal seperti ini. Jadi di sini guru sudah, khususnya teman-teman tenaga pendidik yaitu guru, itu sudah paham posisi mereka sebagai mediator digital. Jadi mereka memiliki tugas untuk memilah dan memilih apa saja kanal-kanal yang bisa diakses oleh anak-anak peserta didik. Nah, dengan hal itu akan menimbulkan kesadaran untuk peserta didik agar bisa mana yang baik untuk mereka. Nah, karena kalau kita melakukan pelarangan teknis, saya rasa nggak akan efektif. Tapi bila mana itu berjalan secara linear dengan menumbuhkan kesadaran bahwa teknologi itu hanya alat, tetapi karakter itu adalah alat kemudinya. Nah, jadi itu yang ingin kita bentuk dalam ekosistem pendidikan di Kota Palangkaraya. Artinya apa? Kita bicara digital, kita akan berbicara ekosistem pendidikan. Jadi ada peserta didiknya, ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, dan juga ada sarana prasarananya. Jadi 3 hal ini berjalan secara linear. Artinya tidak ada yang satu saling meninggalkan, sehingga seperti siswa ini akan memiliki kekebalan secara digital. Artinya kekebalan dalam artian dia bisa memfilter dengan sendirinya apa yang baik maupun apa yang tidak baik untuk
dia konsumsi secara digital. Karena digital ini kan borderless, semua dia bisa akses dari manapun. Tapi kalau dia sudah memiliki kekebalan, artinya dalam artian dia bisa memilih, kita akan lebih mudah untuk menciptakan siswa-siswa yang intelektual secara digitalnya itu tinggi, tapi tanpa meninggalkan akar moral maupun budi pekertinya. Oke, berarti jangan sampai teknologi merubah karakter dari anak-anak sekarang ya. Oke, Bang Viko makasih. Tapi ini menarik ya, karena itu berkaitan sama bagaimana sisi keamanan nasional juga. Nah, ada Mas Ganjar juga. Sebenarnya apa sih urgensinya harus ada pelarangan media sosial buat adik-adik di bawah 16 tahun ini, Mas Ganjar? Oke, terima kasih bro. Ini mentor saya, beliau juga mentor saya. Terima kasih, selamat sore ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Saya sepakat dan kita memang dengan dinas pendidikan terutama Kota Palangkaraya dengan Pak Viko ini kita memang sudah juning ya, sudah juning dan saya berterima kasih sekali bahwasanya perlu saya sampaikan di podcast hari ini bahwasanya sebelum Komdigi mengeluarkan surat edaran pembatasan pemakaian gawai di lingkungan sekolah ini Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya udah mengeluarkan nih. Iya sudah mengeluarkan surat edaran dari Wali Kota melalui Dinas Pendidikan. Pada saat itu kita berkoordinasi dengan Pak Viko karena urgensi. Nanti akan lebih dalam lagi kita kupas karena urgensinya bahwasanya sekarang banyak pelajar bahkan dari tingkat SD ya, dari tingkat SD sampai dengan SLTA seharusnya, tapi karena ini kita ranahnya kota Pak ya, SLTP, ini marak masuk ke dalam kelompok-kelompok atau paham-paham kekerasan atau sadistik. Kita mulai dari apa itu paham kekerasan sadistik ya? Kita kembali ke belakang, kita ingat pada tanggal 13 November 2025 kita dikejutkan oleh percobaan SMA 72 Jakarta. Ya, kita masih ingat sekali, masih hangat sekali. Nah, pada saat itu kita karena hal tersebut terkait dengan peledakan, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018 ya, bahwasanya tindak pidana terorisme itu ranahnya Densus. Pada saat kejadian tersebut, kita Densus 88 segera berada di TKP dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan kita dikejutkan. Ya, kita dikejutkan bahwasanya pelaku peledakan tersebut tidak terafiliasi kepada kelompok teror atau organisasi teror. Dia mandiri. Kita ketahui bahwasanya kelompok teror yang ada di dunia ini ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Houthi. Kalau di dalam negeri sendiri ada Jemaah Islamiyah, ada banyak ya, ada Ansor Daulah, Jihad dan macam-macam. Nah, ini tidak terafiliasi kepada kelompok teror. Ya, kita berpikir nih, kita lakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata anak yang melakukan percobaan bom bunuh diri, saya katakan percobaan karena yang bersangkutan yang melakukan peledakan itu 3 kali peledakan ya, yang 2 di dalam tempat ibadah pada saat itu hari Jumat, yang 1 dia ingin meledakkan dirinya, tetapi tidak meninggal, tidak berhasil dan tidak meninggal dunia, alhamdulillah. Nah, dari kejadian tersebut kita melakukan penyelidikan di 88 ini tidak terafiliasi kepada kelompok teror. Nah, ini kita bingung nih, ada apa nih sebenarnya? Nah, dari situ kita terus melakukan koordinasi dengan kewilayahan, dengan Barreskrim Polri karena bukti di lapangan, alat bukti berupa device atau handphone itu tidak menyebutkan bahwasanya anak tersebut tidak terafiliasi dengan kelompok teror, makanya segala ranah penyelidikan kita serahkan kepada Barreskrim Polri. Nah, kita terkejut lah, dari situ baru muncul adanya kelompok kekerasan, salah satunya yakni TCC ya Pak ya. Saya sering komunikasi dengan beliau, atau True Crime Community. Ini hanya salah satu kelompok WA kekerasan. Ada grup WA-nya? Yes, ada grup WA-nya. Ini hanya salah satu. Di situ ada Gore, ada Meksikan, ada juga kartel dan banyak lagi.
Internasional berarti. Yes, dia merujuk ke luar negeri. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan lebih dalam lagi, ternyata anak-anak yang terafiliasi atau masuk ke dalam grup WA tersebut, dia terpapar melalui media sosial, baik itu game online atau platform media lainnya, IG, TikTok, Instagram. Nah, sekarang sedikit saya mengupas bagaimana sih mereka bisa terpapar. Tentunya seperti itu dulu ya, Pak Viko. Kenapa bisa sampai? Oke. Kita bisa ketahui bahwasanya tadi sudah disampaikan ke Bapak Sekretaris Dinas, Pak Viko, anak sekarang mengakses media sosial tuh hampir tanpa batasan. Nah, jadi surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Komdigi itu tidak melarang, tetapi hanya pembatasan. Nah, kita harus memahami ini. Kalau melarang karena banyak sekolahan juga yang dia itu memakai teknologi seperti tadi ada yang berbasis Google dan macam-macam itu, dia sarana Android itu penting untuk pembelajaran. Nah, ini silakan. Nah, tetapi ada aturan-aturan lain yang tentunya sini harus kita sepakati bersama. Nah, kita kembali lagi masalah bagaimana mereka terpapar. Oke. Kita ketahui bahwasanya media game online sekarang ini sangat masif. Ada Roblox, ini salah satunya ya. Ada lagi PUBG, ada lagi apa itu Mobile Legends. Bukan permainannya yang salah. Tapi cara bermainnya. Bukan permainan yang salah, hanya permainan game online tersebut dijadikan media untuk merekrut atau bertemunya anak-anak yang mempunyai paham atau kelompok kekerasan. Nah, rata-rata mereka, bukan rata-rata lagi ya, mereka mempunyai latar belakang yang sama. Di antaranya dari keluarga broken, orang betul, tidak diberikan kasih sayang. betul, yes, dia kurang sekali kasih sayang dari orang tua. Ya bahasanya mungkin kalau psikologinya kurang tinggi kasih sayang. Nah, mereka bertemu di dalam permainan game online, mereka kan bisa ngobrol tuh. Dari situ akhirnya dia lompatlah membuat grup-grup WA kelompok kekerasan. Di dalam grup WA kelompok kekerasan bukan hanya diajarkan bagaimana dia melakukan tindakan kekerasan. Di situ yang sangat mengerikan juga diajarkan bagaimana melakukan seks bebas. Bagaimana menyakiti orang, bagaimana berani dengan bagaimana mengeluarkan emosi dengan cara. Iya, betul. Oke. Awalnya tuh sepertinya tuh saya pernah dengar tentang cerita ini, Mas Ganjar. Jadi mereka tuh diundang sama orang dewasa, kemudian mereka diajarkan untuk bermain teknik gamenya, kemudian akan merasuk ke dalam bagian seksualitas dan hal-hal lain, itu kan menuju ke bagian kekerasan juga akhirnya. Betul. Nah, sekarang terkait dengan apa sih perbedaan kelompok intoleransi radikalisme teroris dan kelompok kekerasan atau radikal yang baru. Ya. Bila mana kita berbicara tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme, ini jelas. Ya, bahwasanya paham tersebut terafiliasi dengan kelompok-kelompok teror. Tetapi yang kita temukan sehingga Komdigi mengeluarkan surat edaran tersebut, ini adalah kelompok-kelompok kekerasan baru yang dipahami oleh anak-anak yang tentunya tidak terafiliasi dengan kelompok teror. Dan di situ tidak ada politik, sisi politik, tidak ada sisi agama atau daulah, tidak ada. Di sisi kelompok-kelompok kekerasan anak-anak hanya glorifikasi tentang kejahatan. Ya, dia pemuja kejahatan dengan latar belakang yang sama sehingga dia ingin membalas. Saya contohkan di sini Joker. Ingat ya film Joker. Film Joker yang dulu Joker tuh orang anak baik, waktu di SMA-nya dibully sedemikian rupa, akhirnya menyimpan emosi yang luar biasa, akhirnya dia menjadi jahat dan karakter Joker itu. Nah, seperti itu. Berarti ini termasuk dengan bagaimana akhirnya pintu masuknya sosial media ini mulai dari game, dari kedekatan dengan orang lain ya, seperti itu. Pantas menjadi salah satu bentuk urgensi yang harus diperhatikan. Nah, kalau saya lihat dari sisi pendidikan lagi, Mas Ganjar ya, ke Bang Viko.
Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dan langkah konkret apa? Termasuk juga mungkin peran guru, edukasi terkait penggunaan sosial media dan penetapan kebijakan saat ini. Gimana Bang Viko? Ya, baik. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan tadi bahwa peran tenaga pendidik di sini sangat penting, yaitu sebagai moderator digital, yang mana mereka inilah nanti yang berada di garda paling depan untuk melakukan filter. Filter juga membentuk karakter para siswa. Dapat saya sampaikan, untuk menjadi seorang moderator digital yang baik, mereka harus memiliki kemampuan skill terkait dunia digital ini juga. Si guru-gurunya ini ya, Bapak Ibu guru ini ya. Artinya kalau tanpa kemampuan digital yang baik, ya nggak mungkin juga jadi moderator digital yang baik. Karena anak-anak sekarang lebih jeli ya melihat bagaimana setelah bermain tadi ya. Betul. Mas Ganjar ya. Artinya, nah menghadapi ini, kami Dinas Pendidikan sudah melakukan peningkatan skill untuk tenaga pendidik, yang mana jumlah tenaga pendidik di Kota Palangkaraya ini ada di sekitar 2.514. Nah, sudah 577 sudah berada di level 1 dan level 2 Google, pelatih Google. Artinya apa? Mereka sudah memiliki kemampuan yang baik untuk memahami dunia digital. Mereka bisa, yang pertama, mereka bisa membuat bahan ajar digital. Yang kedua, mereka bisa membawa murid-murid ini berkomunikasi dua arah Melalui platform digital. Betul. Artinya ini kan masalah fokus. Saat ini kan kalau anak-anak itu disuruh berhenti, stop main game itu nggak mungkin. Jelas akan ada Nggak penolakan. mungkin, pasti akan ada resistensi yang tinggi dari Berarti ada anak. bentuk pengalihan lain ya. Betul. Nah, Dengan media belajar. betul. Nah, jadi saat ini tugas dari teman-teman tenaga pendidik atau guru sebagai mediator digital ini adalah fungsinya menciptakan iklim kompetisi dunia digital untuk anak-anak peserta didik. Berarti saat ini tuh guru-guru juga menjadi orang-orang yang paham juga. Betul, dengan yang dipahamin sama anak-anak ini ya. Dia harus lebih jago dari muridnya. Semoga memang bisa langkah konkretnya tuh berjalan ya untuk bisa diterapkan. Masih berdiskusi tentang bagaimana efek, impact dan penanganan untuk selanjutnya tentang pelarangan atau juga kebijakan pelarangan sosial media di bawah 16 tahun untuk anak-anak gitu. Nah ini kalau kita lihat, saya izin dulu ke Mas Ganjar ya, Bang Viko ya. Ini mendeteksi, mencegah paparan konten ini sebenarnya gimana sih caranya dari Densus 88? Oke ya, terima kasih banyak. Strategi ya, ini sedikit strategi. Perlu saya ini sedikit saya tambahkan, kalau kita bicara masalah anak-anak itu, kalau Indonesia sekarang under 18. Jadi 18 ke bawah itu masih kategori anak-anak. Sedikit saya tambahkan Pak Viko tadi ya, peran guru ya. Peran guru ini tentunya sangat penting di samping peran keluarga ya. Bagaimana guru jangan hanya menggugurkan tugas pokoknya ya sebagai pengajar. Ini penting sekali ya. Bagaimana guru bisa melihat bagaimana psikologi anak yang tadinya katakanlah si A ini masuk sekolah ini ceria, hari-hari belakangan ini kok tampak murung dan tentunya introvert ya, dia menjadi penyendiri, pendiam dan mungkin pemarah, menjadi gampang tersinggung. Ini guru juga bisa melihat bagaimana anak didik di dalam lingkungan sekolah dia bersosialisasi, perubahan-perubahan sekecil apapun ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama guru. Di dalam lingkungan sekolah. Ya. Bagaimana guru bisa melihat, ini penting sekali. Jangan sampai nanti guru yang penting saya sudah ngajar, sudah. Kalau masalah ada anak yang mungkin ada pemahaman lain atau anak yang sedikit miring-miring di sekolah ini, guru BK bukan seperti itu. Benar ya Pak Viko? Mungkin hanya BK saja. Iya. Semuanya. Begitu juga peran orang tua. Bagaimana orang tua di dalam keluarga ini memberikan waktu yang berkualitas. Ya. Sedikit tambahan, kemarin saya juga melaksanakan podcast di Evala FM ya, dengan DP3 APKB Provinsi.
kami mendapat formula baru, mendapat masukan baru bahwasanya peran keluarga ini sungguh luar biasa. Ya, bagaimana orang tua ini bisa menjadi tokoh terhadap anak-anaknya. Perkembangan mereka. Ya. Dan komunikasi yang paling intensif itu adalah komunikasi di meja makan. Saat makan. Iya, sediakan waktu saat makan, mungkin ada. Ini penting sekali. Ini sangat penting sekali. Ini bukan hal yang remeh. Karena kita tahu bahwasanya anak-anak ini masih masa pencarian jati diri. Ya. Jangan sampai anak jauh dari orang tua, kurang kasih sayang, akhirnya anak mencari ketokohan lain dan masuk ke dalam dipeluk oleh media sosial. Ini sangat berbahaya. Nah, selanjutnya bagaimana strategi Densus? Ya, strategi kami melalui tim pencegahan Densus 88 Satgaswil Kalimantan Tengah, kami berkolaborasi dengan Direktorat Intelijen Polda Kalimantan Tengah, itu yang utama. Kami selalu berkomunikasi dengan pimpinan di Polda, kami melakukan sosialisasi, baik kami dengan Dinas Pendidikan Kota, Provinsi, Kabupaten, itu kami berkolaborasi bagaimana kita mensosialisasikan betapa bahayanya paham-paham kekerasan sadistik yang sekarang marak masuk ke dalam anak-anak di bawah umur. Ya, begitu juga dengan Kota Palangkaraya, kita intensif, kita komunikasi baik dengan Pak Viko, baik dengan Bapak Wali Kota. Dalam kesempatan ini saya sangat mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sungguh luar biasa bahwasanya Kota Palangkaraya kita sudah dapat menekan laju anak-anak yang akan masuk. Ya, kita sudah akan masuk, berarti kan ada yang pernah mau masuk kan gitu. Iya, betul. Ya, kita menghambat dengan melakukan sosialisasi. Dan perlu diketahui hari ini tadi kami dengan Dinas Pendidikan kami melakukan 2 kali sosialisasi, yang satu di SD dan satu di SLTP SMP Negeri 17 di mana itu? Ya, di Lamtorogung. Kita melakukan sosialisasi betapa bahayanya paham-paham kekerasan dan sadistik. Densus 88 melalui kontra narasi kita juga aktif dan membuat kontra narasi ini untuk menangkal lewat pemaparan lewat media sosial. Kita membuat kontra narasi betapa bahayanya paham-paham baik intoleransi, radikalisme, terorisme, bahkan paham-paham kekerasan dan sadistik. Itu. Ini berarti menarik bahwa ternyata diskusi meja makan itu juga berpengaruh tentang bagaimana sosial media itu ngefek atau tidak terhadap anak-anak ini ya. Karena sebenarnya orang tua, tapi saya jujur agak merasa sedih dan juga bercerita bahwa banyak orang tua yang susah berkomunikasi sama anak-anaknya. Itu juga perhatian berarti ya. Nah, kalau dari sekolah kita melihat bagaimana kurikulum atau kegiatan literasi digital ini apakah juga nantinya akan menggantikan peran media sosial atau itu selaras sih Bang Viko sebenarnya? Jadi seperti ini Mas. Secara umum saat ini kan siswi di jenjang SMP dan SD sesuai kewenangan kami itu lebih fokus, lebih banyak itu melakukan validasi di dunia maya. Artinya handphone itu media tampil ya. Betul, sebagai alat untuk validasi di dunia maya. Nah, terkait dengan hal itu, kami mencoba untuk, seperti yang saya sampaikan di awal, ini sebagai momentum untuk menyeimbangkan ekosistem digital di lingkungan sekolah, sehingga handphone itu tidak hanya dijadikan sebagai alat validasi, tapi juga sebagai alat untuk produksi karya. Jadi, hal ini inherent dengan apa yang kami lakukan kerjasama dengan Google Indonesia, menyediakan platform itu. Jadi siswa tidak hanya sebagai konsumsi sebagai pengguna, tapi dia juga bisa sebagai produser, pengolah itu konten, seperti bikin game pun bisa. Karena hasil kerjasama kita ini teman-teman dari Google Indonesia itu memberikan seluruh apps-nya itu digunakan secara free. Artinya tidak ada berbayar seperti apa. Dan sudah saringan di dalamnya ya. Betul. Karena Google Indonesia memiliki Google internasional ya, memiliki Google for Education. Jadi memang dia punya apps yang memang
bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dari anak-anak peserta didik dengan memberikan benteng bahwa aplikasi ini nggak bisa akan kemana-mana. Oke, berarti dengan ini kan kalau kita nih, saya sebagai content creator juga tuh punya aplikasi banyak, editor Iya. banyak, template banyak. Betul. Berarti dengan lebih aman di Google International yang sudah setting untuk pendidikan ini diarahkan tuh ke dalam situ. Betul. Oh, jadi dia boundaries barrier-nya tuh aman Betul. ya. Jadi Oh, dia oke. seperti kebun yang diberikan. Silakan adik-adik untuk Ya, menanam. silakan Oh, oke. berkreasi di wilayah ini. Tetapi ada teman-teman dari Google yang membatasi itu. Jadi sekarang kan pengamanannya itu sangat berlapis. Di Palangkaraya sendiri sudah banyak kamu menggunakan ini, Bang Viko? Saya sampaikan di awal tadi, Palangkaraya ini Ada yang, 5 ya? yang pertama di Kalimantan Tengah, Oke. yang bisa tembus kandidat sekolah rujukan Google. Itu ada 5 yang sudah ada. Yang 5 lagi dalam tahap wawancara akhir dengan Google Indonesia. Yang 27 menuju wawancara. Oke. Jadi kita proyeksikan di 2028 seluruh sekolah di Palangkaraya jenjang SMP, SD, 2 jenjang ini Sudah terintegrasi. sudah masuk ke dalam kandidat sekolah rujukan Google. Oke. Artinya apa? Itu merupakan Pengamanan. betul pengamanan dan juga quality insurance bahwa di sekolah ini sudah melakukan transformasi digital. Oke. Artinya segala bentuk proses belajar mengajar sudah dominan digunakan media-media digital. Berarti ini salah satu cara untuk memastikan teman-teman adik-adik kita dapat informasi yang sehat tanpa media sosial ya. Nah, untuk yang ada saat ini, berarti masih dalam tahap untuk dikolaborasikan semuanya ya. Oke, baik. Nah, saya juga tadi sedikit sudah terjawab oleh Mas Ganjar tentang bagaimana orang tua juga berperan. Nah, sebenarnya jika pun sampai adik-adik kita ini masuk ke dalam lingkaran ini atau terjebak, bagaimana cara orang tua untuk bisa membantu aparat terhadap ancaman ini? Boleh singkat, Mas Ganjar? Oh, baik. Ya, jadi itu kita menginjak ke ciri-ciri ya, ke ciri-ciri anak yang sudah terpapar paham kekerasan atau paham sadistik ya. Yang pertama itu anak akan cenderung melawan orang tua dengan ekstrim. Ya. Mereka akan mencoba melawan orang tua. Kita bisa beri contoh di provinsi lain, provinsi tetangga di luar Kalimantan itu anak pada saat dilarang memegang HP orang tuanya itu sampai anak melakukan tindakan kekerasan penusukan sehingga ibunya sampai dengan meninggal dunia. Oke, selanjutnya ciri yang kedua ya, anak akan menganggap barang-barang milik pribadinya adalah barang-barang yang sangat-sangat rahasia. Tidak boleh dipegang. Iya, dia akan defensif, akan mempertahankan. Kita ketahui bahwasanya anak tersebut bila mana sudah terekrut kepada kelompok paham kekerasan atau sadistik dan dia mempunyai komunitas di grup WA, ya, yang seharusnya konten-konten yang seharusnya belum dapat dia lihat, dia baca, itu bisa ada di situ. Ya makanya dia akan mencoba memprotek semuanya itu, terutama handphonenya. Ya. Selanjutnya anak akan introvert, dia akan menutup diri, dia akan keluar dari lingkungan pergaulan sebelumnya. Kita ketahui bahwasanya mereka hanya ingin berteman dengan orang-orang, anak-anak yang mempunyai latar belakang yang Kesukaan yang sama. Ya, ini agar orang tua paham dan tahu, setidaknya orang tua bila mana melihat anaknya misalkan nak HP-mu mama pinjam sebentar loh, anak ini akan marah atau apa, nah ini silakan. Nah, nanti bila mana ada hal-hal tersebut silakan nanti mungkin lewat podcast ini di mana nih? Di Warta Kalteng, silakan nanti menghubungi Warta Kalteng, kita dengan siap 1x24 jam akan melakukan edukasi. Tentunya kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Direktorat Intelijen Polda Kalimantan Tengah. Berarti ini menarik bahwa ternyata ketika anak-anak berubah, tidak ngobrol lagi, tidak mau ketemu, malas ketemu, itu juga termasuk salah satu bentuk ciri yang mesti dicurigai, boleh ya. Kemudian diajak ngobrol. Boleh diajak ngobrol, bagaimana anak tersebut rata-rata anak-anak yang bukan rata-rata lagi ya, dari beberapa case yang kita ketemukan terutama di wilayah Kalimantan Tengah ya, ini anak-anak tersebut
anak-anak yang cerdas. Iya. Karena anak-anak tersebut ingin tahu lebih banyak. Akhirnya dia Akhirnya dia ngulik terus karena gitu. tidak ada yang mengarahkan, Heeh. kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua, akhirnya anak tersebut lost, bahkan lompat. Oke. Kan gitu, lompat dari aturan-aturan yang Seharusnya ya. Iya. Ini tadi bicaranya masalah rumah, bagaimana anak juga berubah karakternya dengan adanya kejadian tadi. Bang Viko, ini kan menarik nih, bahwa ternyata kan gadget ini adalah hal yang pribadi ya Mas Ganjar ya. Tadi seperti yang disampaikan tadi. Nah, bagaimana caranya Dinas Pendidikan ini bisa melibatkan orang tua? Ini kan jangkauannya adalah rumah ya. Kalau sekolah adalah iya benar Dinas Pendidikan. Mekanismenya gimana? Apakah sosialisasi ke orang tua juga? Ada pendekatan? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan orang tua sebenarnya ini kan ini adalah kerjasama antara orang tua, lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi ini komunikasinya harus intens nih, harus intens nih. Tapi kami lebih fokus dalam hal ini adalah menitik beratkan ke fungsi pencegahan kami yang ada di sekolah. Jadi karena apa? Hal ini kan dilatar belakangi semuanya kan adalah salah satunya adalah faktor pembulian di sekolah. Ini pembulian ini ya bergulung-gulung dia akan menjadi dendam. Jadi di sini kami melalui teman-teman di setiap sekolah sudah dibentuk tim pencegahan kekerasan dalam sekolah. Jadi di situ tim ini akan mengumpulkan data, terkait siswa mana sih Mengalami dan yang membuli itu ketahuan nggak sih sebenarnya Bang Viko? sebenarnya pembulian ini kan bisa berupa verbal maupun fisik. Iya betul. Langsung dan ketikan pun sama ya. Data-data ini kan ada dan ini kami berbagi dengan teman-teman Densus 88 karena kita lebih cenderung ke mitigasi pencegahannya. Jadi jangan sampai meledak. Artinya sebelum korban bullying ini semakin meningkat secara emosi, di situ bisa kita redam. Oke, tapi kadang-kadang tukang bully di sosial media itu pakai akun palsu ya, Betul. Bang Viko ya. Saking dia pengen ngejar banget nih gitu, kayak apa sih akun-akun palsu gitu. Nah ini ada nggak sih kejadian teman-teman yang berharap sosial media tetap ada, karena kan udah dibatasin ya. Akhirnya pakai akun orang lain, pakai data orang lain, itu gimana ngadepin ya, Bang Viko? Nah ya itu seperti saya sampaikan di awal, kita lebih fokus ke pembentukan karakter siswa bahwa kalau kita melarang peserta didik secara teknis, saya rasa nggak akan efektif. Tapi kalau kita membangun karakter siswa, Memberi pemahaman ya? Pemahaman dan mengalihkan fokus mereka tidak hanya ke situ, tapi ke hal-hal yang lain. Nah, dan di sini dinas pendidikan itu setiap bulan itu membuat iklim kompetisi di bidang digital ini selalu ada. Oke, ada kreativitas yang Betul. diolah terus. Jadi gitu. nggak fokus ke situ, tapi dia lebih fokus ke hal-hal yang lebih produktif. Oke, tadi saya suka kata Mas Ganjar. Semoga guru tidak hanya menggelontorkan tugas, tapi juga mengajak teman-teman muda lebih kreatif. Jadi fokusnya hilang untuk yang tidak perlu ya. Betul. Oke, Mas Ganjar, ada pesan nggak buat adik-adik masyarakat juga gitu, supaya nggak terlalu panik terhadap kebijakan yang saat ini muncul, Permenkomdigi 2026 ini? ini closing statement. Oh iya dong. Baik, terima kasih. Yang pertama, aturan tersebut bukan melarang. Oke. Ya. Aturan yang dibuat hanya pembatasan. Oke. Bila mana gadget atau teknologi digunakan untuk hal positif, silakan. Oke. Yang tidak ada larangan untuk menggunakan teknologi atau gadget. Selanjutnya, generasi muda adalah tugas kita bersama. Iya. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, dan kita bersama-sama menyelamatkan para generasi muda, para generasi penerus bangsa di masing-masing tugas pokok dan fungsinya. Mungkin kalau dinas pendidikan menyelamatkan lewat jalur pendidikan, mungkin kalau kami melakukan edukasi, pencegahan dan lain-lainnya, dan stakeholders yang lain juga sama. Keterlibatan dari semua stakeholders ini sangat penting sekali. Ya. Kita tidak bisa menghambat laju perkembangan digital ini dengan sendirian. Ya, kita perlu kerjasama, satu langkah, satu visi, satu misi untuk generasi Indonesia, generasi emas yang
akan datang. Oke, intinya dari kepolisian juga tidak bekerja sendiri, ada dinas Iya, pendidikan, ada pasti. orang tua juga. Pasti dong. Oke, dari Bang Viko ada pesan himbauan arahan untuk adik-adik kita dan juga orang tua mungkin? Baik, jadi saya atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi, Iya. tapi ini merupakan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Jadi ini merupakan bentuk kasih sayang pemerintah untuk melindungi. Nah, jadi ini merupakan langkah awal untuk kita bersama menjalankan transformasi digital yang sehat dan bermartabat. Oke, intinya kita jangan takut dibilang Ya, FOMO ya? Ya, betul. Kita Oke. jangan apatis karena memang digitalisasi ini bukan lagi pilihan, Iya, tapi sudah menjadi kewajiban dan keharusan sudah. untuk sama-sama memahami dan Betul. mengerti ya. Jadi tidak ada lagi istilah gaptek itu sudah tidak ada lagi. Ya? Oke. Jadi memang ini memang sudah harus kita lalui dan kita harus siap Oke. untuk hal itu. Bang Viko, terima kasih banyak. Ya. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih. Itu tadi obrolan kita tentang bagaimana peraturan menteri tentang pembatasan atau kebijakan untuk penggunaan sosial media. Semoga kita lebih bijaksana, tidak hanya untuk adik-adik, tapi juga guru, orang tua, dan seluruh yang peduli tentang bagaimana sosial media itu untuk perkembangan, bukan menjadikan kita sebagai media untuk berubah karakter atau juga menjadi lebih buruk. Ingat, teknologi itu kita yang menentukan. Saya Caca, sampai jumpa.